Tanpa banyak ada yang sadari bahwa perkataan yang mereka lontarkan bisa menimbulkan luka di hati orang lain. Kok gendutan sih? Nanti gak ada loh cowok yang suka. Ih, kurus banget deh. Jadi kelihatan tua tuh sebelum waktunya. Aduh, kalau punya wajah dirawat dong. Masa perempuan jerawatan gitu? Ih, sok banget pakai baju terbuka dan modis. Padahal tubuhnya aja rata atas bawah. Rambutnya keriting banget ya. Gak mau dicatok atau di smoothing gitu biar rapi. Lihat deh. Udah kurus. Cara berpakaiannya gitu lagi. Jadi kelihatan makin krempeng gak sih? Ya cantik sih, tapi sayang cuma beli makeup doang. Keluarga lo bukannya kurus ya? Tapi kok lo gendutan sih? Diet dong makanya. Kalau jerawatan gitu emangnya ada ya cowok yang suka? Coba deh lo putihan dikit. Pasti lebih cantik dan enak dilihat. Enak ya dia kurus. Pakai baju apa aja gampang dan pasti bagus. Aduh, pakai bajunya sok kayak orang Korea. Gak lihat apa badannya segede gitu? Udah keriting, jerawatan lagi. Kerja doang, tapi tubuhnya gak dirawat. Komentar yang dibalut kata bercanda, namun sebenarnya untuk merendahkan, menghakimi, serta mencaci ini membuat banyak orang tidak sadar bahwa siapapun tidak berhak menerima perlakuan seperti ini. Ungkapan bernada komentar yang dianggap candaan ini berdampak buruk bagi kesehatan mental dan kepercayaan diri bagi para penyintasnya. Tak jarang meninggalkan trauma. Lantas apa kamu ingin berdiam diri dan menerima cacian tersebut? Mulailah untuk bangkit dan percaya diri, serta bersemangat untuk membuktikan kepada mereka kalau semua perempuan bisa cantik dan berhak dihargai tanpa terkait suatu standar kecantikan. Jadi stop beauty shaming. Ini pure berdasarkan pengalaman pribadi saya berpraktek menjadi seorang psikolog seperti itu. Jadi yang pertama, kalau yang datang ke saya gitu kan ya, kebetulan banyaknya perempuan. Tapi kalau kita melihat sekarang ya cukup banyak juga mungkin laki-laki yang mulai merasa gak nyaman dan kemudian merasa menjadi korban bully juga. Umumnya perempuan itu menjadi korban bully atau perempuan menjadi korban bully dari perempuan yang lain gitu kan ya. Itu diakibatkan adanya hal-hal yang lebih bersifat emosi. Seperti misalnya ada rasa iri, seperti misalnya ada perasaan tidak suka karena korbannya lebih cantik atau lebih pintar, lebih menarik, belum tentu lebih cantik ya, tapi lebih menarik begitu. Sehingga perasaan iri yang kemudian tidak di venting out dengan tepat begitu kan ya, atau kemudian ditangani atau di handle oleh individu dengan tepat, kemudian bisa menjadi salah satu penyebab bully kalau terjadi antar perempuan dengan perempuan. Kenalin deh, keunikan diri kita itu apa, kelebihan dan kekurangannya apa, sehingga menjadikan diri kita unik dan kemudian memudahkan kita untuk sampai kepada penerimaan diri yang utuh atau self acceptance yang utuh. Dan kemudian yang kedua, caranya adalah pahami dengan baik bahwa sebenarnya setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi gitu ya, pendapat orang, kemudian apa yang orang katakan terhadap kita itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa kita kontrol. Jadi orang mau bilang apa sebetulnya it's really out of our control. Yang bisa kita kontrol apa sih? Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kemudian kita akan mempersepsikan semua yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Mau melihat dari sudut pandang yang mana? Nah, itu yang ada di bawah kontrol kita. Nah, jadi apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mencegah diri kita agar tidak melakukan hal tersebut? Satu, milikilah pemahaman bahwa setiap individu itu berbeda dan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kedua, latihlah empati. Jadi berlatih untuk meletakkan diri kita atau menempatkan posisi kita di posisi orang lain. Sebelum kemudian kita menyampaikan sesuatu, coba diam dulu 1, 2, 3 detik gitu ya untuk berpikir, kalau saya ngomong begitu atau ada orang lain yang berbicara seperti itu ke saya, perasaan saya akan seperti apa ya? Sedih gak ya saya kalau diomongin seperti itu sama orang? Nah, yang ketiga adalah memperluas wawasan. Kenapa memperluas wawasan itu penting? Karena terkadang statement-statement tersebut itu keluar tanpa disadari karena terbatasnya kemampuan kita untuk berbahasa basi. Jadi 3 ranah itu yang coba kita kembangkan supaya disadari atau tidak kita kemudian perlahan mulai menjauhi perilaku yang boleh mungkin ya disebut sebagai kekerasan verbal, baik disengaja atau tidak sengaja, yang pada akhirnya bisa menyakiti lawan bicara kita.